pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan keluarga, apalagi kalau bukan Bincang Sehati. Iya pemirsa, bicara tentang penyakit pasti banyak banget ya. Apapun itu kondisinya juga macam-macam, apalagi kalau kanker. Nah ini adalah penyakit yang menjadi momok yang menakutkan karena mungkin bisa jadi penyebab kematian terbesar untuk seseorang. Nah bicara tentang kanker bukan cuma orang dewasa loh yang bisa mengalaminya, anak-anak juga potensial bisa mengidap kanker. Nah ini topik yang akan kita bahas hari ini mengenali gejala kanker pada anak. Tapi kalau bicara tentang anak, ini bukan cuma kesehatan fisiknya saja ya yang harus kita perhatikan, karena kesehatan mentalnya juga sangat-sangat penting. Ada juga kalau kita salah pola asuh ini bisa berdampak sampai dia dewasa. Nah, ini akan kita bahas yaitu seputar mitos atau fakta tentang pola asuh. Yang pertama adalah memarahi anak artinya jahat. Masa benarkah ini? Boleh nggak sih kita menegur anak dengan mungkin sedikit keras gitu ya? Karena memarahi itu biasanya keluar begitu saja dari orang tua saat ada suatu hal yang tidak nyaman atau suatu hal yang memang tidak diharapkan dari si anak. Benar nggak sih memarahi ini adalah suatu hal yang dilarang dalam sebuah pola asuh? Apakah ada dampaknya? Ini nanti kita bahas lagi bersama pakar ya. Oke, selanjutnya adalah cerdas karena mendengar musik klasik. Ini kayaknya dari dalam kandungan sudah sangat familiar nih. Banyak orang tua yang memilih untuk mendengarkan musik klasik sebagai stimulan pada bayinya. Ini bisa membuat istilahnya otak anak bekerja lebih aktif dan katanya berdampak pada kecerdasan anak. Betul atau tidak nanti kita bahas. Oke, selanjutnya jangan gendong anak saat menangis. Wah, gimana nih? Berat nih pasti untuk para ibu ya. Saat anaknya menangis, meraung-raung, apakah nggak boleh kita gendong ya? Dampaknya apa saat kita mungkin menggendong anak saat menangis? Atau justru sebenarnya ini bisa jadi sentuhan yang menenangkan si anak. Nah, jadi mitos atau fakta ini akan kita bahas lebih jauh lagi bersama pakar nanti ya. Oke, selanjutnya adalah tingkatkan percaya diri dengan pujian. Nah, kadang-kadang reward pada anak itu nggak cuma bentuknya benda, barang, atau mungkin jalan-jalan gitu ya. Tapi pujian bisa jadi reward juga nih untuk anak. Tapi apakah benar pujian ini bisa memberi istilahnya stimulan untuk kepercayaan diri anak? Pujian yang semacam apa sih? Jangan sampai pujiannya justru membuat anak tidak sadar gitu tentang potensi dirinya. Kita harus benar-benar memperhatikan ini dengan seksama begitu ya. Oke. Yang selanjutnya adalah penuhi semua keinginan anak menyebabkan dia jadi anak yang manja. Benar nggak sih anak kalau semua keinginannya dipenuhi itu bisa jadi manja? Bentuknya seperti apa? Manjanya itu bentuknya seperti apa yang disebabkan oleh keinginannya semua dipenuhi? Mungkin orang tua di rumah harus lebih perhatikan lagi, lebih cermat lagi ya saat memberikan reward pada anak. Karena mungkin bisa jadi anak perlu usaha sedikit nih untuk mendapatkan apa yang dia mau. Sehingganya kita memberi pelajaran hidup, memberikan satu pelajaran untuk dia bisa berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi membahas mitos atau fakta seputar pola asuh ini bersama pakarnya. Tapi kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Iya, pemirsa, kembali lagi di Bincang Sehati. Tadi kita sudah bahas tentang mitos atau fakta seputar pola asuh, dan kali ini kita akan bahas bersama pakarnya. Ada Mbak Nana Gerhana MPSI, seorang psikolog dari Askara Pelangi. Langsung kita bahas ya. Langsung kita sapa. Halo Mbak Nana, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Dika, selamat pagi Dai TV. Selamat pagi. Wah, cantik sekali nih Mbak Nana hari ini nih. Mbak Nana, sebelum kita ke mitos atau fakta, ini kan tentang pola asuh. Aku mau tanya dulu, sejauh mana sih pola asuh ini berdampak pada karakter anak ini sampai dia dewasa? Oke, pola asuh orang tua sangat berpengaruh pada tumbuh kembang ya, tumbuh kembang anak secara kognitif, secara emosinya, gitu. Jadi sangat-sangat berpengaruh karena pertama kali lahir anak akan tinggal bersama orang tua.
Jadi orang tua merupakan sosok utama di dalam rumah ya. Pola pengasuhannya seperti apa itu akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang dia, mempengaruhi anak untuk memecahkan masalah. Oke, jadi orang tua adalah role modelnya anak sebenarnya. Dan pola asuh ini akan jadi satu hal yang paling berpengaruh pada tumbuh kembang si anak. Oke, ini ada beberapa mitos atau fakta nih yang akan kita konfirmasi kepada Mbak Nana. Yang pertama adalah memarahi anak itu artinya jahat. Benar nggak sih Mbak Nana? Sebenarnya memarahi anak yang tepat itu seperti apa? Marah itu merupakan suatu kondisi emosi yang normal ya, yang dimiliki setiap manusia. Jadi siapa di sini yang nggak pernah marah berarti belum tentu dia normal ya. Gitu. Jadi marah tujuannya adalah orang tua memarahi anak tujuannya untuk mendisiplinkan anak. Nah ingat, jadi tujuan marahnya adalah untuk mendisiplinkan anak. Kalau marahnya karena ingin meluapkan kekesalan dan emosi, ada misalnya ada problem dengan pasangan ya, misalnya ada masalah dalam pekerjaan, nah itu akhirnya menjadi marah yang salah gitu ya. Jadi marah itu reaksi normal. Nah ternyata dari banyak penelitian mengatakan bahwa kalau kita lebih mudah bereaksi dan berespon pada orang yang kita sayang justru ya, pada orang kita lebih mudah marah, lebih mudah kecewa, lebih mudah sedih pada orang-orang yang kita kasihi atau yang kita sayang gitu. Nah, marah yang baik adalah marah yang sesuai dengan konteks. Jadi marahnya sambil menasehati poin-poin yang ingin disampaikan dari perilaku si anak misalnya. Jadi marah yang dilarang adalah marah yang menyakiti perasaan anak, kemudian melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap anak. Jadi itu marah yang gitu Mbak Dika. Oke, jadi sebenarnya marah itu adalah suatu hal yang natural karena semua manusia pasti punya dorongan untuk marah saat ada stimulan tertentu, dan ini sebenarnya justru nggak wajar kalau orang tua nggak pernah marah gitu ya Mbak ya, tapi marahnya ini harus tepat bentuknya, jangan sampai berlebihan justru menyakiti atau memberikan luka batin pada anak. Oke Mbak, selanjutnya adalah katanya nih kalau mau anaknya cerdas sering-sering mendengarkan musik klasik, ini mitos atau fakta sih Mbak? Oke, jadi ternyata musik memang memiliki pengaruh ya, namun lebih kepada membuat rileks, membuat nyaman. Musik tertentu akan membuat kita juga lebih bahagia, misalnya musik dengan ritme yang menyenangkan, cepat misalnya ya. Kemudian kalau musik yang klasik, musik-musik natural sound itu lebih kepada menenangkan, mengurangi kecemasan. Tetapi tidak signifikan berhubungan dengan kecerdasan, karena kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh pola pengasuhan ya. Yang paling penting memang bawaan ya, kapasitas kognitif yang dia bawa dari lahir, jadi secara genetik ya, dari bawaan. Kemudian faktor berikutnya yang paling penting adalah dari pengasuhan. Jadi stimulus yang diberikan dari orang tuanya. Apakah anak ini sering diajak bermain, apakah sering diajak bicara sehingga meningkatkan kecerdasannya. Jadi untuk meningkatkan kecerdasan anak ternyata yang paling efektif adalah bukan hanya musik saja ya, musik itu lebih menenangkan. Tapi untuk meningkatkan kecerdasan anak adalah keterlibatan kita orang tua untuk memberikan mereka stimulasi, itu jauh lebih important ya, lebih penting untuk meningkatkan kecerdasan. Oke, jadi ini mungkin sedikit terpatahkan bahwa nggak selalu kok. Musik ini punya dampak yang berbeda, sebenarnya membuat anak lebih rileks. Saat anak rileks mungkin dia akan bisa menangkap pelajaran, menangkap apa yang pengetahuan yang di sekeliling dia dengan lebih baik gitu dan optimal. Tapi kecerdasan tetap dipengaruhi secara natural juga yang dibawa dari orang tua, pola asuh yang memang diterapkan juga untuk si anak gitu ya Mbak ya. Oke, Mbak Nana, selanjutnya ini katanya jangan menggendong anak yang sedang menangis. Ini sebenarnya dampaknya apa? Ada pengaruhnya nggak sih untuk karakter atau mungkin psikisnya anak? Oke, kita sering banget kalau orang Indonesia mengenal dengan istilah bau tangan. Yes, ya. betul.
digendong gitu ya, Mm-mm. anak menjadi sangat manja Ya. atau negatifnya nggak bisa dilepas. Padahal anak-anak itu menggunakan tangisan itu untuk berkomunikasi dengan Ya. kita, karena mereka kan belum bisa berkomunikasi. Mereka meluapkan rasa haus, lapar gitu ya, tidak nyaman, sakit dengan tangisan. Nah, ketika anak menangis, tangisannya juga kadang beda-beda ya. Kalau misalnya orang tuanya peka, kita akan bisa lihat kalau dia teriak histeris, mungkin dia tidak nyaman, lapar gitu ya. Kalau misalnya dia merengek-rengek, mungkin dia butuh perhatian, butuh sentuhan, butuh gendongan gitu ya. Dan menggendong itu salah satu cara kita menenangkan anak, dan itu bonding buat kita dengan anak, sehingga anak merasa bahwa dia nggak sendirian loh gitu, bahwa dia merasa nyaman, sehingga dia juga mampu merasa lebih tenang begitu. Jadi menggendong anak dengan tujuan, kalau bayi memang menggendong adalah salah satu cara, tetapi kalau untuk anak yang sudah lebih besar, kita bisa ketika dia menangis kita membungkukkan badan gitu ya, memberi pelukan, kemudian memberi sentuhan, menenangkan. Ketika dia sudah tenang, baru kita ajak bicara. Termasuk dengan bayi, ketika kita menggendong, kita menatap matanya, kemudian mengajak bayi untuk bicara, itu juga sangat berpengaruh pada kecerdasannya kelak. Oke. Jadi ini juga sepertinya ada yang salah ya, bahwa bau tangan tuh sebenarnya bukan hal yang harus ditakutkan. Karena gendonglah anakmu sebelum anakmu nggak mau lagi digendong, karena sudah mulai gede nih, udah mulai susah malah dipeluk oleh orang tuanya ya Mbak. Oke, selanjutnya adalah tingkat percaya diri anak ini bisa muncul karena sering dipuji orang tuanya. Betul nggak sih pujian ini bisa berdampak pada kepercayaan diri anak? Oke, jadi sebenarnya memberikan pujian itu diperlukan untuk memotivasi anak ya, memberikan dia semangat begitu. Nah, jadi tidak usah ragu untuk memberikan pujian kepada anak-anak. Tetapi pujian itu juga ada caranya. Jadi pujian kan tujuannya untuk memberikan apresiasi atau meningkatkan perilaku positif dari yang menghasilkan hasil yang positif gitu ya. Pujian diberikan untuk meningkatkan perilaku yang kita inginkan begitu. Nah, pujian itu sebaiknya berisi tentang poin-poin yang mau kita sampaikan, proses anak mencapai pada perilaku itu. Jadi jangan sampai juga memberikan pujian kosong, seperti misalnya dia bisa berjalan, ya bagus sekali, hebat sekali gitu ya. Kemudian dia bisa bersepeda, hebat sekali gitu. Tapi orang tua lupa untuk memberikan poin-poin apa yang mereka capai. Misalnya, loh tadi kamu sebelum naik sepeda kamu takut sekali kan, sekarang sudah bisa ya, berarti kamu sudah bisa melewati tahap, kamu sudah bisa mengatasi rasa sakit. Jadi pujian-pujian itu ternyata diperlukan untuk anak kelak mampu mengatasi masalah-masalahnya begitu. Jadi ternyata pujian juga memiliki aturan-aturan tersendiri gitu untuk meningkatkan, jadi tepat untuk meningkatkan perilaku yang positif, bukan pujian yang kosong. Oke, jadi pujian tuh nggak hanya sekadar memuji nih ya. Kalau bisa kita jelaskan poinnya, prosesnya, kenapa pujian itu bisa lahir, agar anak bisa belajar nantinya tidak lagi melakukan hal yang nggak nyaman, dan dia bisa jadi membuat pujian itu sebagai bekal dia untuk kepercayaan diri. Oke, yang terakhir nih Mbak, katanya kalau sering memberikan semua keinginan anak ini akan berakibat anaknya bisa jadi manja, betul nggak sih? Betul. Jadi kalau misalnya kewajiban orang tua adalah memenuhi kebutuhan anak, bukan memenuhi keinginan anak. Karena ini harus digarisbawahi nih ya. Keinginan itu sifatnya subjektif ya, biasanya berdasarkan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan gitu ya. Biasanya berdasarkan hasrat, ambisi, mau kayak temennya misalnya. Nah itu sifatnya lebih ke keinginan. Tetapi kalau kebutuhan adalah memang apa yang dia butuhkan, yang harus kita provide sebagai orang tua supaya dia berkembang dengan optimal. Nah jadi kalau misalnya anak-anak memiliki banyak keinginan gitu ya, kemudian orang tuanya biasanya nih, kalau orang tua yang ayahnya bekerja, bisa papa nih bekerja di luar, atau orang tua yang banyak bekerja di luar, akhirnya cara untuk memenuhi rasa sayangnya adalah dengan memenuhi semua keinginan anaknya.
keinginan loh ya, bukan kebutuhan. Yes. Jadi yang diberikan bukan waktu ya, bukan perhatian, tetapi kamu mau apa sih nak gitu ya, diberikan mainan gitu ya. Nah, apa yang dia inginkan, misalnya ada mainan terbaru dia dibelikan. Nah, itu memang akhirnya memanjakan sehingga anak-anak merasa bahwa reward itu tidak diperlukan, tidak memerlukan usaha yang banyak gitu ya untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Tetapi kalau kita mendidik anak, misalnya dia punya keinginan nih, boleh nggak sih memenuhi keinginan anak? Boleh, misalnya soal mainan. Nah, bagaimana caranya adalah dengan memberikan target, misalnya kalau kamu bisa punya nilai yang baik, bisa mau belajar, nah kamu akan diberikan mainan begitu. Jadi anak-anak akan mengerti bahwa oh ternyata untuk mencapai satu hasil saya harus berusaha begitu. Jadi tidak menyebabkan manja gitu. Anak jadi manja ya Mbak ya. Jadi orang tua harus fokus nih mulai sekarang, fokus pada kebutuhan bukan keinginan. Biarkan anak berproses, biarkan anak berusaha mendapatkan apa yang dia inginkan agar dia nggak jadi anak yang manja. Oke Mbak Nana, makasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Terus jaga kesehatan ya Mbak, selamat kembali beraktivitas. Oke pemirsa Bincang Sehati, gimana? Mungkin tadi perbincangan kita seputar mitos atau fakta tentang pola asuh bisa bermanfaat untuk diterapkan di rumah ya. Nanti kita kembali lagi usai jeda, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama kami dan kali ini kita akan bahas tentang mengenali kanker anak, gejalanya seperti apa. Nah, untuk pemirsa yang mungkin ingin menanyakan pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Oke, kita akan membahas tema kita hari ini bersama Dr. Diana Yuliani Suryanto, SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Carolus Sumarekon Serpong. Langsung kita sapa. Halo Dr. Diana, apa kabar? Halo, selamat pagi ya Mbak Dika. Selamat pagi dok. Oke dok, hari ini kita bicara tentang kanker anak. Tapi sebelum kita mengerucut pada tema kita hari ini, aku mau tahu sebenarnya kanker secara umum itu apa sebenarnya? Ya. Oke, karena topik kali ini memang topik kanker pada anak yang meskipun jarang, tapi memang ternyata bisa terjadi dari sejak bayi sampai anak usia remaja. Jadi kanker itu sendiri sebenarnya merupakan penyakit keganasan pada anak ya. Jadi disebabkan karena pertumbuhan atau percepatan dari sel-sel yang tumbuh abnormal atau tidak normal di dalam tubuh. Jadi dia bisa mengenai hampir di semua bagian di tubuh gitu. Kanker sendiri ya merupakan penyakit keganasan. Jadi merupakan penyakit ganas yang tumbuh karena adanya sel-sel abnormal yang berkembang juga secara abnormal, bisa ada di semua bagian gitu ya. Dok, apa sih yang membedakan kanker dengan tumor dari tingkat mungkin kondisinya sampai keganasannya? Ya, sebenarnya kalau tumor sendiri artinya itu adalah benjolan. Cuman memang tumor sendiri itu ada dua ya. Ada yang kita sebut tumor yang jinak, ada yang tumor yang ganas gitu. Nah, kanker sendiri adalah merupakan bagian benjolan yang padat yang ganas gitu. Kalau yang tumor yang jinak itu berarti ya dia tidak akan berubah menjadi sesuatu yang kanker, begitu dihilangkan ya dia sembuh total gitu. Nah, memang istilah ini agak-agak rancu karena orang seringkali mengistilahkan bahwa tumor itu langsung sesuatu yang menakutkan atau ganas ya. Padahal sebenarnya tidak semua tumor itu adalah keganasan. Gitu. Jadi tidak semua tumor itu ganas, ada tahapannya sampai dia mungkin ada yang berkembang bisa menjadi kanker gitu ya. Nah dok, bicara tentang kanker ini, kanker pada anak, apakah ini jadi penyebab kematian, sejauh ini penyebab kematian terbesar pada anak, apakah memang karena penyakit kanker? Ya, menurut data sendiri, WHO sendiri mengatakan bahwa penyakit kanker ini ternyata memang merupakan kematian kedua yang terbanyak ya di dunia ya, setelah kecelakaan. Begitu juga di Indonesia sebenarnya memang merupakan jarang tapi bisa menyebabkan kematian tentunya ya. Oke, jadi ini cukup harus jadi perhatian karena ini adalah penyebab kematian kedua terbesar pada anak, yaitu adalah kanker. Dok, kalau bicara tentang kanker anak, sebenarnya yang paling sering terjadi pada anak itu kanker apa?
Baik, jadi penyebab kanker tuh macam-macam. Pada anak sendiri juga banyak macam-macam kanker yang bisa terjadi ya. Namun penyebab kanker yang terbanyak adalah penyakit kanker darah atau leukemia yang kita sering dengar ya di masyarakat ya. Itu menempati urutan yang masih paling tinggi di antara semua jenis kanker pada anak. Namun selain leukemia atau tumor kanker darah, ada yang disebut kita kanker pada mata. Kanker pada mata disebut adalah retinoblastoma. Kemudian bisa terjadi kanker pada ginjal, kita sebut adalah Wilms tumor atau kanker yang terbentuk ada letaknya di ginjal. Kemudian juga bisa di tulang, kita sebut kanker osteosarkoma, macam-macam. Jadi dia bisa bahkan dari semua bagian tubuh sebenarnya. Ada kanker di otot namanya rhabdomyosarkoma, ada kanker mengenai tulang syaraf, neuroblastoma gitu. Jadi bahkan di otak juga seringkali memang bisa terjadi pada anak, namanya adalah brain tumor atau tumor otak ya. Jadi memang kanker pada anak ini memang ternyata bisa mengenai bahkan dari atas sampai ya bawah ya. Top 7 gitu ya, Dok ya. Dok, kalau bicara tadi kanker darah, ini kanker darah, leukemia adalah yang paling populer yang mungkin bisa terjadi pada anak. Sebenarnya penyebabnya apa kalau secara spesifik? Apakah memang dari faktor genetik? Ya, ini memang seringkali menjadi pertanyaan ya bagi orang tua, kenapa kok anak sudah bisa menderita kanker, kenapa kok anak kecil, bahkan sebenarnya kasus yang pernah tercatat bahwa usia bayi 20 hari sudah bisa terkena penyakit kanker darah leukemia ya. Di Indonesia pernah terjadi. Jadi ya memang penyebabnya sampai saat ini masih multifaktorial, artinya tidak ada satupun penyebab yang jelas yang bisa dibuktikan penyebab kenapa bisa terjadi kanker pada anak ya. Kalau di dewasa sebenarnya seringkali kan kita dengar karena paparan dari lingkungan, misalnya karena asap rokok, kemudian karena radiasi, atau mungkin karena makanan tertentu yang mengandung karsinogenik ya. Sebenarnya pada anak sendiri faktor lingkungan ini masih sulit dipastikan, artinya sulit dibuktikan ya. Contoh sebagai gampangnya adalah kenapa kok usia 20 hari sudah bisa menderita kanker darah gitu ya. Jadi hal inilah yang sebenarnya sampai saat ini masih terus dalam melakukan penelitian penyebab pasti kenapa anak bisa terjadi kanker ya. Namun faktor genetik juga masih sampai saat ini masih belum bisa diberikan apa ya, istilahnya kayak penyebab pasti. Namun hanya ada satulah jenis kanker yang diturunkan secara genetik, yaitu kanker pada mata atau yang tadi yang saya sebut adalah retinoblastoma. Jadi misalnya kalau ada satu anak yang menderita retinoblastoma atau kanker pada retina mata, harus selalu dicek juga anggota keluarga yang lain gitu untuk dicari kemungkinan faktor-faktor yang bisa sama, karena hanya kanker pada mata ini yang mungkin secara genetik yang hanya dia lah gitu yang bisa yang paling akurat bisa diturunkan secara genetik ya. Penyebab genetik masih belum bisa dibuktikan dengan pasti ya. Dok, kalau tadi bicara tentang anak usia 20 hari sudah bisa terkena kanker, ini kan istilahnya masa hidup dia masih sangat singkat gitu ya. Apakah ada kemungkinan faktor ini terjadi karena saat seorang ibu mengandung ada hal-hal yang mungkin kurang baik secara nutrisi, atau mungkin ada hal-hal lain yang bisa mempengaruhi akhirnya si janin tumbuh dan lahir dengan kanker? Ya, justru itu memang sebenarnya memang sampai saat ini belum bisa dibuktikan dengan secara pasti ya kenapa kok kanker darah bisa terjadi sejak dini seperti itu. Namun memang banyak studi ya mengatakan misalnya kalau ibu hamil yang terpapar dengan misalnya radiasi, terpapar dengan suatu makanan yang karsinogenik akan meningkatkan resiko terjadinya suatu keganasan. Namun sampai saat ini itu yang tadi saya berulang kali bilang bahwa tidak ada hubungan langsung. Jadi masih kayak dalam taraf kemungkinan atau faktor resiko yang mungkin bisa terjadi seperti itu. Jadi belum ada penelitian yang signifikan ya? Mungkin terkena radiasi nggak ada apa-apa, tapi kalau ada yang beberapa yang memang ternyata sel-selnya berubah menjadi
suatu mutasi genetik ya, terjadi sel-sel yang abnormal gitu. Cuman tidak berhubungan secara pasti dan langsung. Jadi belum bisa dipastikan apakah ini ada kesalahan atau ada mungkin malnutrisi saat di kandungan bisa menyebabkan seorang anak lahir dengan kanker. Nah, Dok, kalau bicara tentang tadi kanker darah ini kan pastinya jadi satu hal yang mungkin dikhawatirkan banyak orang tua karena banyak anak yang mengalaminya. Bisa tidak kita mengenali gejala-gejalanya? Mungkin tadi pada bayi 20 hari itu gejalanya apa? Pada anak di usia tertentu gejalanya apa? Ya, baik ya. Jadi memang kalau kita bicara mengenai gejala, itu tentu tergantung dari jenis kanker yang dialami pada setiap anak, tentu berbeda ya. Misalnya kalau dia ternyata mendapatkan kanker yang di mata, tentu akan berbeda gejalanya yang kanker pada darah gitu. Namun secara umum, tanda-tanda awal bisa diwaspadai atau mulai dipantau oleh orang tua. Misalnya pada anak ini terjadi pucat yang berkepanjangan yang tanpa sebab yang jelas, kemudian mungkin demam-demam yang lama yang tidak hilang dengan obat penurun panas biasa, kemudian anak tampak lemas, ada penurunan berat badan yang tidak jelas, kemudian kalau dia terjadi pada mata, bisa tanda awal yang kita lihat adalah matanya adalah seperti mata kucing, istilah kita di medis ya. Jadi matanya ada bintik putih, kemudian mungkin awalnya hanya kemerahan, mengecil, tampak mengecil ya. Nah itu ya boleh segera berkonsultasi ke dokter gitu. Atau mungkin kalau misalnya memang ada nyeri di tulang ya, atau kalau anak kecil kan sulit untuk mengungkapkan ya, dia ada nyeri-nyeri yang berkepanjangan, kemudian yang tampak mungkin adanya perdarahan ya. Kalau perdarahan memang bukan berarti begitu perdarahan kita langsung mengkhawatirkan, karena seringkali juga mimisan bisa terjadi pada anak-anak normal gitu. Namun tapi kalau disertai bentuk-bentuk perdarahan dan ada gejala-gejala yang tadi saya sebut, demam, lemas, anak tampak pucat, nah itu ya memang segera berkonsultasi ke dokter. Atau nyeri kepala hebat, nyeri kepala yang disertai muntah, lemas ya, tentu kita perlu berkonsultasi sebelum kita anggap bahwa itu sesuatu penyakit keganasan sih tentu ya. Cuman memang perlu pengenalan tanda-tanda awal untuk orang tua lebih aware atau lebih waspada. Baik, jadi memang perlu pengenalan lebih dalam lagi ya Dok terkait gejala-gejalanya ya. Nanti kita akan lanjutkan, tapi kita harus jeda dulu ya Dok ya. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa, kembali lagi di Bincang Sehati, masih membahas tentang mengenali gejala kanker anak. Kita masih bersama Dr. Diana, dan bagi pemirsa yang mungkin ingin melayangkan pertanyaan terkait topik kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.tv. Oke, Dr. Diana masih bersama kami. Ya, halo. Oke, Dok. Kita lanjutkan lagi. Tadi kita masih membahas tentang gejala nih. Kalau tadi bicara tentang adanya pendarahan pada anak. Anak ada yang sering sekali mimisan, Dok. Apakah bisa dibedakan nih? Kalau kadang-kadang sebenarnya mimisan itu bisa terjadi secara wajar pada anak. Ada nggak sih bedanya mimisan pada anak normal dengan mimisan pada anak yang memang dengan kanker? Tentu selama saya praktek juga mimisan ini merupakan kasus yang sering ditanyakan oleh orang tua ya. Apakah mimisan ini masih dalam batas wajar atau apa yang harus kita lakukan? Tentu kalau mimisan pada anak, memang pada anak kecil ya terutama, memang disebabkan karena pembuluh darah hidung anak itu masih tipis. Jadi seringkali akibat mungkin dikorek atau mungkin nggak sengaja untuk anak ini trauma ya, itu memang menyebabkan anak mudah terjadi mimisan. Namun mimisan seperti apa yang tentu kita perlu waspadai ya. Contohnya sebenarnya memang mimisan yang terjadi pada kanker ini adalah akibat kelainan darah karena trombosit atau sel darah merahnya itu keping dari sel darah merahnya yang rendah, jadi dia mudah terjadi mimisan. Namun tentu gejalanya bukan hanya mimisan, pasti akan ada keluhan perdarahan yang lain ya, seperti mungkin ada perdarahan di kulit, seperti bintik-bintik yang sering terjadi pada demam berdarah. Namun nggak cuma bintik-bintik, tentu dia ada lebam biru gitu, karena kan masalahnya bukan hanya di satu sel darah merah gitu ya. Kemudian mungkin pastinya akan disertai dengan keluhan yang lain seperti demam yang lama,
anak tampak sakit, lemas, ya, pucat tentunya itu. Pucat itulah kunci sebenarnya apakah ini anak yang mimisan normal atau enggak. Karena kalau mimisan biasa, tentu anak tidak akan tampak pucat sepucat anak yang menderita keganasan ya. Oke, Dok, kalau tadi bicara dokter sempat menyinggung tentang ruam biru. Nah, ini kan anak juga sering beraktivitas, mungkin terbentur tanpa disadari. Ya, ini juga ya, menyebabkan ruam biru kemerahan yang sama gitu ya. Ada yang membedakan tidak sih? Apakah mungkin saat disentuh sakit? Apakah ada mungkin bertekstur atau seperti apa? Ya, tentu memang itulah sangat disayangkan bahwa gejala-gejala awal dari keganasan ini seringkali mirip-mirip dengan penyakit-penyakit yang lain. Apalagi seorang anak belum bisa mengutarakan keluhannya ya, yang secara tepat ya. Belum bisa mengurang, misalnya kalau nyeri mungkin dia nggak bisa ngomong nyeri, tapi dia akan mungkin rewel terus-menerus gitu ya. Mungkin kalau misalnya dewasa atau anak yang lebih besar, tentu kan dia lebih bisa mendeskripsikan gejala yang ada ya. Tentu akan berbeda dengan anak, apalagi bayi ya. Nah, lebam yang terjadi pada anak yang dengan keganasan tentu berbeda dengan lebam karena trauma atau karena benturan ya. Nah, lebamnya ini memang sama modelnya kebiruan tampak di permukaan kulit. Nah, itu balik lagi, dia tentu akan disertai dengan gejala-gejala yang lain ya. Mungkin ada nyeri tulang atau nyeri-nyeri yang tidak sewajarnya gitu ya. Kemudian lebamnya kita pantau bahwa kayaknya nggak pernah jatuh, nggak pernah apa, kok tiba-tiba muncul lebam yang tidak wajar gitu ya. Tentu kalau hal ini terjadi, ya boleh berkonsultasi untuk dokter untuk mencari tahu lebih lanjut, karena penyakit ini tentu harus dibuktikan dengan pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan lab ya. Paling sederhana adalah pemeriksaan lab darah saja untuk melihat kondisi dari hematologi atau HB-nya berapa, leukositnya berapa, dan trombositnya berapa. Gitu ya. Jadi sebenarnya memang perlu penelitian atau mungkin tes lebih jauh lagi. Tapi kita sebelum membahas tentang tes darah, kita ada DM nih dari pemirsa Dak ya. Dari @agung, pertanyaan adalah, Dok, anak laki-laki saya usia 7 tahun, ada benjolan di dekat putingnya tapi agak sakit. Kadang agak membengkak, kadang kempes. Apakah itu tumor atau bukan? Nah, ini bagaimana, Dok, kondisinya? Ada benjolan di area sekitar payudara, kadang sakit, kadang tidak, kadang kempes, kadang membesar. Payudara atau telinga? Maaf. Di puting. Oh, usia berapa ya anaknya ya? Usianya 7 tahun, Dok. Oke, jadi sebenarnya kalau ada benjolan yang di payudara ya, atau di sekitar, bukan kuping ya, saya dengarnya kuping ya, tapi di payudara ya. Iya. Ya, kalau di sekitar payudara ya. Betul, Dok. Payudara kan ya, kalau sekitar payudara tentu bukan sesuatu hal yang biasa. Jadi kalau memang ada benjolan yang tidak seperti biasa, mungkin sebaiknya memang perlu konsultasi ke dokter, karena memang ada yang disebut cuma sekedar kelenjar biasa. Jadi kelenjar tentu dengan pemeriksaan kalau pada anak usia 7 tahun cukup dilakukan USG. Tapi kalau memang anak yang lebih besar mungkin perlu pemeriksaan yang lebih lanjut seperti mamogram. Cuman kalau pada anak 7 tahun mungkin perlu pemeriksaan untuk membuktikan apakah ini benjolan yang kelenjar biasa atau pembesaran yang tidak wajar gitu ya. Jadi ya mesti perlu pemeriksaan lebih lanjut lah untuk memastikan. Oke, perlu dibiopsi juga mungkin ya, Dok ya? Kita buktikan dulu. Biasanya sih memang cukup USG. Kalau USG hanya sebenarnya cuma seperti kelenjar, ya masalah gitu ya. Jadi bisa dilakukan pengobatan. Apalagi kalau usia 7 tahun berarti mungkin masuk mendekati usia pubertas. Kan anak perempuan pubertas bisa di usia 8 tahun ke atas ya. Kalau kondisinya untuk anak laki-laki, Dok? Payudara, ya makanya hanya pembesaran payudara untuk menuju ke arah pubertas gitu. Kan istilah kita ada breast bud atau pembesaran payudara, apalagi kalau letaknya sekitar puting. Jadi lebih detail, tentu dokter akan melihat ya apakah ini penonjolan payudara untuk pubertas atau sekitar putingnya seperti mana gitu. Apakah bukan breast bud atau pertumbuhan payudara pada anak pubertas gitu. Itu kalau untuk anak perempuan ya, Dok ya? Memang di luar topik ya, harus ingat bahwa sebenarnya kalau anak pubertas itu kan pada anak perempuan bisa di usia 8 tahun ke atas. Tapi kalau ternyata terjadi penonjolan payudara di usia kurang dari usia 8 tahun, tentu perlu pemeriksaan lebih lanjut, karena kita mengkhawatirkan adanya pubertas cepat atau prekok pubertas ya. Jadi ya itu juga sebenarnya belum boleh terjadi. Jadi kalau tadi terjadinya kasus ini pada anak perempuan, bisa jadi karena ada
proses pubertas, tapi kalau memang pubertas harusnya dimulai di usia 8 sampai preteen gitu ya. Ini kalau di bawah itu perlu juga ada penanganan atau penelitian atau juga tes lebih lanjut. Tapi kalau untuk anak laki-laki mungkin bisa langsung di USG juga, apakah ini termasuk tumor atau hanya kelenjar, dan agar tindak lanjutnya juga bisa tepat begitu ya. Oke Dok, lanjut lagi tentang tes darah tadi. Tes darah seperti apa sih yang bisa menunjukkan seseorang atau anak ada potensi kanker? Ya, jadi pemeriksaan lab sederhana memang bisa mengetahui lah apakah ini mengarah ke arah keganasan atau enggak. Jadi kalau terutama kita bicara mengenai kanker pada darah ya, atau leukemia. Leukemia sendiri adalah keganasan pada sel darah putih. Jadi kita akan melihat bahwa selain HB-nya yang ternyata rendah karena pucat ya, kemudian terjadi leukosit yang meningkat sangat hebat gitu. Bahkan kalau normal sel darah putih itu adalah sekitar 5.000 sampai 10.000, bahkan anak ini bisa 100.000 ke atas gitu. Jadi memang itu yang kita sebut adalah hiperleukositosis yang perlu kita langsung cari tahu. Nah, yang paling khas adalah ditemukan adalah gambaran sel blast atau sel muda pada darah tepi yang seharusnya tidak ada gitu. Jadi kalau sudah memang mencurigakan dan didukung dengan klinis yang ada, tentu kita perlu mengarah atau mengkonsultasikan ke dokter khusus darah ya, hematologi gitu. Oke, jadi memang bisa dilihat dari hasil cek lab darahnya ya. Bahkan ya, dengan hasil dilakukan banyak pemeriksaan lebih lanjut sih, seperti ada biopsi sum-sum tulang dan selanjutnya. Jadi bisa juga diketahui secara dini dengan cek lab sederhana sebenarnya ya Dok ya? Ya seperti yang tadi saya sebutkan, yang bayi 20 hari yang terkena itu kan seperti kalau bayi baru lahir kan, tentu kita cek lab darah sebelum pulang ya biasanya. Nah, pada saat itu mungkin ditemukan adanya sel darah putih yang meningkat hebat ya. Tentu tapi anaknya biasanya tidak tampak not doing well ya, artinya bukan tampak seperti bayi sehat pada umumnya sih tentunya ya. Oke, jadi sebenarnya kasus yang jarang tapi itu hanya salah. Jadi orang tua harus benar-benar bisa melihat atau istilahnya melihat anak secara seksama, baik dari fisiknya, apa gejala yang dia alami, sampai kalau misalnya memutuskan untuk melihat lebih lanjut lagi dengan cek lab. Dok, kalau misalkan akhirnya orang tua adalah ya itulah dokter yang terbaik ya buat anak mereka ya, karena kita tidak bisa mengabaikan naluri atau insting sebagai orang tua ya. Orang tua garda terdepan untuk kesehatan anak sebenarnya ya. Oke, betul. Dok, kalau bicara tentang tadi kanker, akhirnya mungkin setelah cek lab lengkap sudah ditemukan adanya kanker pada anak, contohnya mungkin leukemia pada anak. Treatment apa atau pengobatan seperti apa sih yang bisa dilakukan untuk anak? Kanker pada anak ini pasti apakah ada perbedaan dengan treatment kanker pada orang dewasa? Pada prinsipnya memang kanker sendiri atau terutama ini leukemia, kanker macam-macam ya. Tadi kan banyak keganasan yang bisa terjadi pada anak. Tentu treatmentnya akan berbeda berdasarkan jenis kansernya. Nah, tentu kalau bicara tentang kanker darah atau karena kanker yang paling sering ditemukan di antara kanker yang lain, itu memang ada beberapa step protokol terapi yang perlu dilakukan pada anak kanker darah. Nah, kanker darah sendiri itu ada beberapa jenis, jadi tentu juga treatmentnya akan menyesuaikan sesuai dengan jenis kanker darah tersebut. Ada beberapa jenis kanker darah yang ada di anak ya, jadi tentu terapinya sesuai dengan masing-masing. Pada prinsipnya memang akan dilakukan kemoterapi atau mungkin perlu dilakukan radioterapi ya, seperti itu ya. Pada dasarnya anak memang dilakukan kemoterapi. Dok, ini kalau bicara tentang kemoterapi kan banyak yang beranggapan bahwa memang setelah kemo atau dalam proses kemo ini ada sel-sel yang tadinya baik juga mungkin katanya rusak juga. Akhirnya kondisi anak benar-benar drop, menurun, bahkan mungkin fisiknya berubah. Banyak orang tua yang takut akhirnya memutuskan anak untuk menjalani kemoterapi. Saran dari dokter untuk para orang tua? Ya, jadi tapi sebenarnya secara teori bahwa anak ini sendiri lebih tahan efek dari kemoterapi dibandingkan dewasa sebenarnya. Oleh karena itu, berita baiknya adalah survival rate atau angka kesembuhan dari kanker darah ini sebenarnya sudah bisa mencapai 80% loh. Di luar negeri atau di negara maju bahkan bisa mencapai 90% angka survival rate-nya.
Nah, WHO sendiri mencatat bahwa sebenarnya angka kesembuhan di negara maju setinggi itu. Nah, sedangkan memang dicatat bahwa di negara low atau middle country angka kesembuhannya jomplang, bisa cuma sekitar 30%. Okay. Namun sebenarnya di Indonesia sendiri menurut data yang dari misalnya pusat data kanker anak ya, angka kesembuhannya kalau tipe kanker darah yang misalnya leukemia yang tipe ALL bisa mencapai 60-70%. Memang, tapi kalau kanker darah yang tipe yang lainnya ya, tipe ada yang namanya akut myeloblastic leukemia itu memang sekitar cuma 30, bahkan mungkin ada yang cuma 10%. Karena itu gimana caranya kita bisa mencapai angka kesembuhan yang tinggi, tentu perlu adanya penemuan dini. Jadi kalau semakin dini atau semakin cepat anak ini diketahui, itu efek atau terapi yang diberikan akan semakin cepat dan semakin angka kesembuhannya semakin tinggi dibandingkan anak yang sudah datang dalam keadaan terlambat atau mungkin sudah dalam keadaan stadium yang lebih lanjut gitu. Baik, jadi perlunya deteksi dini ya dok ya. Seringkali di negara yang disebut negara berkembang, itu anak datang sudah dalam keadaan kondisi yang sudah berat gitu. Makanya itu angka kematiannya cukup tinggi. Padahal sebenarnya kalau secara dunia ya, angka kesembuhan dari kanker darah ini bisa mencapai 80%. Oke, jadi sebenarnya deteksi dini ini bisa menentukan angka kesembuhan anak ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama kami, masih membahas topik seputar kanker pada anak, mengenali gejalanya juga pastinya, masih bersama dengan Dr. Diana. Dok, masih bersama kami, Dok? Ya, halo, ya. Oke, Dok, kita kali ini akan membahas beberapa tips yang mungkin bisa jadi satu langkah awal untuk mengenali atau mencegah kanker pada anak. Yang pertama, Dok, pemberian ASI. Apakah ada hubungannya pemberian ASI yang eksklusif atau dengan pemberian ASI yang tepat ini bisa meminimalisir kemungkinan adanya kanker pada anak? Ya, benar. Jadi memang ASI itu tidak sekedar memberikan air susu ibu kepada anak ya. Ternyata memang banyak penelitian yang mengatakan menghubungkan bahwa breastfeeding atau menyusu itu menurunkan resiko terjadinya kanker, terutama memang pada ibunya, menurunkan resiko kanker payudara. Kenapa demikian? Karena memang pada saat ibu menyusui itu adalah hormon estrogennya kan tidak diproduksi kalau pada ibu yang tidak menyusui ya. Jadi dia menekanlah terjadinya kanker pada payudara gitu. Jadi memang sangat berhubungan. Jadi sebaiknya memang diberikan ASI ya pada bayinya ya. Oke, jadi ASI ternyata sangat baik untuk mencegah adanya kanker ya. Selanjutnya adalah pola makan yang sehat, baik pola makan yang sehat pada anak maupun pola makan sehat yang sudah diterapkan saat ibu saat mengandung. Ya, benar. Jadi memang sebenarnya kita harus tahu bahwa kanker pada anak itu sebenarnya tidak bisa dicegah gitu. Kita tidak bisa bahkan mendeteksi secara dini, atau kita karena ketakutan kita hampir tiap bulan cek darah, sebenarnya kita tidak akan bisa mencegah. Berbeda dengan dewasa ya. Kalau dewasa memang beberapa penelitian mengatakan misalnya terpapar asap rokok, makan segala sesuatu tentu akan meningkatkan resiko terjadinya kanker. Nah, namun kalau dikatakan makan sehat atau makan bergizi seimbang tentu sangat penting, tidak hanya untuk kejadian kanker sendiri, tapi dengan pola hidup sehat, kita menjaga pola hidup sehat sejak dini, tentu akan membawa dampak di kemudian hari yang lebih besar. Kan tidak mungkin tiba-tiba seorang anak yang awalnya tidak pernah belajar pola hidup sehat, tiba-tiba dewasa disuruh makan sehat gitu kan. Itu hal sesuatu yang jarang ya. Sulit ya. Tentu kalau sejak awal misalnya kebiasaannya makannya nggak mau ini, nggak mau itu, terus tiba-tiba dewasa dia berubah, itu kan hampir jarang. Tapi akan angka lebih baiknya kalau pola hidup sehat itu sudah terpola sejak dini, bahkan sejak anak ini mengenal ya pola hidup sehat gitu. Ya tentu itu perlu diterapkan. Oke, jadi pola makan sehat, pola hidup sehat ini sebenarnya diterapkan kapanpun, sebenarnya bukan untuk mencegah kanker saja gitu, apalagi untuk anak sebenarnya sulit untuk dicegah, tapi paling tidak ini akan memperbaiki kondisinya kalau memang anak tersebut ada risiko kanker. Oke dok, selanjutnya adalah memeriksakan risiko faktor keturunan mungkin
Jadi saat orang tuanya cancer, apakah memang sesegera mungkin bisa kita langsung cek apakah ini juga diturunkan pada sang anak? Ya, benar. Jadi seperti yang saya tadi jelaskan ya, bahwa kanker yang secara diturunkan secara genetik sebenarnya terjadi pada retinoblastoma saja, artinya kanker pada mata. Jadi kalau pada salah satu anggota keluarga yang terkena kanker pada mata ini, tentu kita harus segera melakukan pemeriksaan pada anggota keluarga yang lain dan perlu dilakukan screening cek mata secara rutin ya. Namun tentu kalau ada salah satu anggota keluarga yang pernah menderita kanker dan anak kemudian misalnya gini, misalnya ada salah satu anggota keluarga yang terkena kanker darah ya. Apa yang kita lakukan kalau orang tua itu pengen punya anak lagi gitu misalnya ya, apakah kemungkinan bisa kena lagi atau enggak? Nah, itulah perlu dinamakan konseling genetik ya. Memang bukan penyakit yang diturunkan, bukan penyakit menular, tapi perlu adanya konseling genetik untuk mencari faktor resiko yang bisa mungkin dilihat ya gitu. Oke, yang terakhir Dok, ini menjaga berat badan ideal pada anak, perlukah? Ya perlu tentu ya. Jadi ternyata memang bukan hanya gizi buruk yang menjadi masalah atau gizi kurang yang menjadi masalah di kita di Indonesia, tapi tren akhir ini juga ternyata obesitas gitu atau kegemukan yang terjadi pada anak. Baik gizi buruk maupun obesitas itu merupakan suatu masalah gizi yang perlu kita tangani ya bersama-sama gitu. Karena obesitas pun ternyata tidak membawa efek yang baik untuk seorang anak sampai tumbuh kembangnya ya. Oke, jadi anak terlalu kurus atau gizi buruk ini masalah, terlalu gemuk juga bisa jadi masalah. Jadi harus diperhatikan. Dok, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami dan juga pemirsa Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan ya Dok, selamat kembali bertugas. Baik pemirsa, itu tadi serangkaian tips dari dokter juga, kita bahas gejalanya, kita bahas juga pengobatannya seputar kanker pada anak. Kita harus benar-benar bisa mengenali ini secara dini agar penanganannya tepat, agar tidak juga menyebabkan kemungkinan yang terburuk apalagi sampai kematian. Ini yang hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan ya. Oke pemirsa, sekian Bincang Sehati hari ini. Mungkin Anda ingin punya tips, saran atau masukan untuk kami, bisa Anda berikan atau Anda kirimkan ke akun Instagram kami atau ke YouTube kami atau semua akun sosial media kami. Kami sangat terbuka untuk saran-saran dari Anda. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang Sehati selanjutnya.